Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya akan menyampaikan tentang modul ajar pendidikan agama Islam Akidah kelas 7 yang berjudul Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, maka peserta didik harus mengetahui capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan dilalui. Untuk capaian pembelajaran, peserta didik mendalami 6 rukun iman. Kemudian, untuk tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik atau siswa mampu 1. Memahami dan menjelaskan pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan dalil naqli dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menyebutkan dan menjelaskan dalil naqli dan akli tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menganalisis hikmah dari beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, kita akan mengetahui tentang pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, apa arti iman itu? Iman secara bahasa berarti yakin atau percaya. Sedangkan iman secara istilah adalah sebuah keyakinan yang diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan. Sehingga jika kita gabungkan, maka iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah percaya atau yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mengetahui pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mengetahui dalil naqli iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini untuk dalil naqlinya yaitu pada surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Dari Quran Surat An-Nisa ayat 136 itu sudah sangat jelas untuk dasar dalil naqli iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman, bahwa kita harus tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak termasuk orang yang sesat. Setelah dalil naqli, maka kita lanjutkan pada dalil akli, yaitu dalil yang diambil dari pemikiran, akal manusia. Di antaranya yaitu yang pertama,
Adanya alam semesta dengan aneka makhluk hidup ini menjadi bukti dan memberi kesaksian tentang adanya wujud Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, adanya firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran yang selalu dibaca oleh umat Islam. Tak hanya dibaca tetapi juga dihayati dan dipahami maknanya. Kemudian dalil akli yang ketiga, yaitu adanya sistem yang teratur dalam tata surya dan kehidupan di bumi, mulai dari proses penciptaan, pembentukan, pertumbuhan, dan perkembangan makhluk hidup yang ada di alam semesta ini tunduk kepada sunnatullah. Dari ketiga bukti ini yang menunjukkan dalil akli tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang terakhir, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama, menjadikan hati tentram dan jiwa lebih tenang. Dengan kita lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita akan menjadi lebih tenang, sehingga semua urusan yang kita lalui dalam kehidupan ini kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan hati kita menjadi lebih tentram dan jiwa lebih tenang. Yang kedua, membangkitkan semangat keberanian. Ya, kita menjadi lebih berani dalam menghadapi sesuatu karena Allah ada. Dan yang ketiga, mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah materi tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa bermanfaat untuk peserta didik dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.